Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Reza dengan NIM 23044111041 dari kelas 3A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai TCP/IP model atau protokol TCP/IP. Pada materi yang pertama yaitu definisi TCP/IP. TCP/IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP merupakan serangkaian aturan atau protokol yang memiliki fungsi menghubungkan perangkat jaringan komputer yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat dalam jaringan tersebut. Kemudian, sejarah protokol TCP/IP dimulai pada tahun 1990-an. Pengembangan TCP/IP dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek ARPANET. Kemudian dilanjutkan hingga 1970-an. DARPA mendanai pengembangan protokol TCP/IP sebagai solusi yang lebih umum dan fleksibel. Protokol ini dirancang untuk dapat berfungsi di berbagai jenis jaringan dan perangkat keras. Kemudian pada tahun 1980, setelah diadopsi ARPANET, TCP/IP mulai digunakan secara luas di kalangan akademisi dan peneliti. Kemudian pada tahun 1983, ARPANET secara resmi beralih ke penggunaan TCP/IP sebagai standar komunikasi. Transisi ini menandai titik penting dalam sejarah internet, menjadikan TCP/IP sebagai protokol de facto untuk jaringan komputer dan memungkinkan berbagai sistem untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa tergantung pada perangkat keras tertentu. Pada tahun 1990 hingga sekarang, TCP/IP berkembang dengan menambahkan fitur baru dan peningkatan keamanan. Protokol ini menjadi tulang punggung dari semua komunikasi internet modern, mendukung berbagai aplikasi dan layanan yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya yaitu fungsi dari TCP/IP. Fungsi TCP/IP yang pertama yaitu mengatur aliran data. TCP memiliki kemampuan untuk mengatur aliran data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya. Hal ini memastikan bahwa data dikirim dengan kecepatan yang tepat dan tidak terjadi overload pada penerimaan data. Fungsi selanjutnya yaitu TCP memastikan bahwa data yang dikirim antar kedua komputer terkirim dengan benar dan tanpa adanya kerusakan atau hilang. Protokol ini menggunakan teknik verifikasi checksum untuk memastikan keutuhan data. Fungsi selanjutnya yaitu memungkinkan pengiriman data yang lebih besar dibandingkan dengan protokol jaringan lainnya, seperti User Datagram Protocol (UDP). Protokol ini juga dapat mengirim data dalam urutan yang benar. Fungsi yang terakhir yaitu menjaga keamanan data. TCP dapat menjaga keamanan data yang dikirim antar kedua komputer dengan menggunakan mekanisme enkripsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu TCP/IP model. Layar TCP/IP terdiri dari 4 lapisan. Keempat lapisan ini memiliki peran serta fungsi yang berbeda dalam melakukan pertukaran data. Keempat layer tersebut yaitu application, transport, internet, dan network access. Application merupakan lapisan paling dasar dari TCP/IP. Pada proses ini, protokol berinteraksi langsung dengan pengguna komputer agar lebih mudah dipahami. Pada layar ini terdapat berbagai aplikasi yang diperlukan saat menggunakan komputer dan jaringan internet. TCP/IP membutuhkan aplikasi untuk
melakukan pertukaran data antar komputer. Protokol pengiriman data itu ada bermacam-macam jenisnya. Contohnya HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, FTP. Selanjutnya yaitu transport. Lapisan ini memastikan komunikasi data dalam jaringan berjalan dengan baik dari ujung ke ujung. TCP/IP bertugas untuk mengatur pertukaran data, juga mengontrol aliran, multiplexing, dan binding. Selain menggunakan TCP/IP, transfer juga menggunakan user datagram protokol yang berfungsi untuk mengirim data dengan cepat. Selanjutnya yaitu internet. Pada layar ini setiap komputer dalam jaringan akan diberikan identitas, yaitu IP address. IP address ini nantinya akan berfungsi sebagai alamat, sehingga komputer dalam jaringan dapat dipasangkan satu sama lain dan pengiriman data tak salah alamat. Selanjutnya yaitu network access. Lapisan ini adalah bagian yang berinteraksi dengan hardware secara langsung. Dalam sebuah jaringan, hardware tentunya memegang peranan penting dalam mentransmisikan data berbentuk sinyal. Pada lapisan network interface, data yang sudah diubah menjadi signal akan dikirimkan melalui media kabel fiber optik atau wireless. Kemudian cara kerja TCP/IP. Yang pertama yaitu pemecahan data. Ketika pengguna mengirimkan data, TCP/IP memecah informasi tersebut menjadi paket-paket kecil. Setiap paket ini diberi label dengan informasi alamat tujuan dan nomor urut untuk menjaga urutan pengiriman. Selanjutnya, pengiriman melalui router. Paket-paket yang telah dipecahkan kemudian dikirim melalui jaringan menggunakan router. Router bertugas untuk menentukan jalur terbaik bagi setiap paket menuju alamat tujuan. Selanjutnya yaitu penerimaan paket. Setelah paket sampai di tujuan, setiap lapisan dalam model TCP/IP akan berfungsi sesuai tugasnya. Lapisan paling bawah akan menerjemahkan sinyal menjadi data, kemudian paket-paket tersebut disusun kembali oleh lapisan TCP untuk memastikan bahwa semua paket utuh dan dalam urutan yang benar. Langkah yang terakhir yaitu verifikasi dan pemulihan. Setelah semua paket diterima dan diperiksa, TCP akan menggabungkan kembali paket-paket tersebut menjadi format asli sebelum diserahkan kepada aplikasi di perangkat penerima. Selanjutnya jenis-jenis TCP. TCP yang pertama itu TCP/IP. TCP digunakan sebagai bagian dari suite protokol. TCP/IP yang meliputi protokol lain seperti IP, Internet Protocol, UDP, User Datagram Protocol, dan lain-lain. TCP/IP adalah standar de facto untuk komunikasi data di internet. Jenis yang kedua yaitu TCP Congestion Control. TCP Congestion Control adalah mekanisme yang mengatur laju pengiriman data TCP berdasarkan kondisi jaringan yang dapat mempengaruhi kinerja dan keadilan jaringan. Jenis yang ketiga yaitu TCP Fast Open. TCP Fast Open adalah mekanisme yang memungkinkan pengiriman data dalam satu kali perjalanan. Pada awal koneksi TCP tanpa harus menunggu tiga tangan saling sapa yang biasanya terjadi. Selanjutnya yaitu versi IP address. Yang pertama, IP version 4 merupakan jenis IP address yang paling umum digunakan. IP version
port menggunakan format 32 bit yang terdiri dari 4 blok angka desimal, masing-masing berkisaran antara 0 hingga 255. Internet Protocol version 6 atau SIG diciptakan untuk menggantikan IP version 4 karena keterbatasan jumlah alamatnya. IP version 4 menggunakan format 182 bit yang memungkinkan jumlah alamat yang jauh lebih besar. Kemudian jenis-jenis IP address. Yang pertama yaitu public IP address. Alamat ini bersifat unik dan dapat diakses oleh publik dari manapun di internet. IP publik biasanya digunakan oleh perangkat yang terhubung langsung ke internet seperti komputer, kantor, atau router di rumah. Private IP address. Alamat ini bersifat lokal dan hanya bisa diakses oleh perangkat yang berada dalam jaringan internal tersebut. IP private digunakan pada jaringan lokal seperti kantor atau rumah tangga. Selanjutnya yaitu static IP address. IP statis bersifat tetap dan tidak berubah. IP jenis ini biasanya digunakan untuk perangkat server, router, atau perangkat yang membutuhkan akses dan pengaturan jarak jauh secara konsisten. Kemudian dynamic IP address. Kebalikan dari IP statis, IP dinamis bersifat tidak tetap dan dapat berubah secara berkala. Umumnya, penyediaan layanan internet ISP secara otomatis memberikan IP dinamis kepada perangkat pengguna saat terhubung ke internet. Selanjutnya yaitu shared IP address. Alamat IP yang digunakan bersama oleh beberapa nama domain atau server. Jenis yang terakhir yaitu dedicated IP address. Alamat IP yang diperuntukkan hanya untuk satu domain atau server saja. Kemudian yang terakhir yaitu kelas-kelas IP address. Kelas yang pertama yaitu kelas A dengan range IP address yaitu 0.0.0.255.255.255. Jumlah host 16,77,216. Jumlah network yaitu 128. Kelas B yaitu 128.0.0.0 sampai 192.255.255.255. Jumlah host 1,048,576. Jumlah network 16.384. Range IP address yang kelas C yaitu 192.0.0.0 hingga 253.255.255.255 dengan jumlah host 65,536. Jumlah network 2,097.152. Untuk kelas D, range IP address yaitu 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255 dengan jumlah host tidak didefinisikan. Jumlah network juga tidak didefinisikan. Kelas E dengan range IP address 240.0.0.0 hingga 255.255.255 dengan jumlah host tidak didefinisikan. Jumlah network juga tidak didefinisikan. Itulah materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.